Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kafana bi ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi waffa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga dengan sesulit apapun situasi dan kondisi kita, dengan keimanan yang masih teguh, dengan taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita masih mampu, masih mau untuk senantiasa menyembah Allah, mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dan di antara perintah Allah itu adalah kita memakmurkan masjid Allah, kita menunaikan salat 5 waktu di rumah Allah ini. Tentu dengan situasi dan kondisi yang saat sekarang ini, antara bencana musibah, antara ekonomi merosot, dan bahkan ada di antara kita, saudara kita yang meninggal atau kita yang kena penyakit, dengan pandemi yang saat sekarang ini pun sedang terus menjangkit, maka tidak menyurutkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa menyembah Allah, untuk senantiasa terus istiqomah dalam ajaran agama ini. Karena yang termulia, yang terbaik itu adalah kita konsisten, kita terus berada di agama Allah ini sampai ajal datang menjemput kita. Alhamdulillah, sampai hari ini saudara-saudara kita, Bapak Ibu terus bersemangat datang ke rumah Allah, bersilaturahim, bertemu, bersapa, walaupun berjaga jarak, walaupun hanya bersalaman tapi tidak bersalaman dengan menggenggam, mungkin hanya mengacungkan tinju atau lengan tangan, tapi itu tidak menjadi menyurutkan kita untuk senantiasa bersalam, bersapaan, kemudian saling mengingatkan. Maka izinkan kami datang ke tempat antum ini, di komplek kita ini, di masjid kita ini, dalam hal tentunya ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, dan dalam bingkai al-mau'izah hasanah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kami menyampaikan bukan arti menggurui, tapi hanya sekedar share, kata orang sekarang, yang mungkin ada yang terlupakan, teringatkan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tentu terlebih dahulu adalah kami yang menyampaikan, yang harus menerima dan harus melakukannya. Dan mudah-mudahan juga kita semua tersentuh, termotivasi, terjaga, teringat apa yang mungkin selama ini lalai dalam diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting dalam hidup kita ini adalah muhasabah. Kenapa penting? Karena muhasabah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah katakan, dan sering ini disampaikan, ini sering selalu kita dengar ketika para kiai kita, para guru kita menyampaikan ayat ini berkaitan dengan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala khitab dengan menggunakan kalimat atau redaksi aman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintah dengan memanggil ya ayyuhallazina amanu itu sebanyak 85 kali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu sebanyak 25 kali. Ini ada perbedaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perbedaan yang sangat substansial adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan kata iman, maka konsekuensinya adalah kita harus bersegera dan tidak boleh ragu dan tidak boleh menolak. Karena ketika kita ragu, berarti kita meragukan yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena yang memanggil ini adalah Allah, dan yang dipanggil adalah orang yang sudah siap. Yang kalau belum siap, tak usah. Siap atau tidak? Itu pertanyaannya kepada kita. Siap atau tidak? Siap. Kalau siap berarti kita orang beriman. Kalau belum siap berarti annas, manusia biasa saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang kalimat panggilan itu di dalam Al-Quran sebanyak 85 kali dengan menggunakan redaksi amanu. Amanu itu kalau belajar gramatika bahasa Arab adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu artinya perbuatan telah sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya perfect tense, yaitu keterangan suatu perbuatan telah dilakukan. Amanu yu'minu. Amanu mereka telah beriman, yu'minuna mereka sedang beriman dan senantiasa beriman. Jadi ada beda. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari adalah perbuatan sekarang dan akan datang. Jadi yu'minun fi'lul mudhari dari amanu, mereka telah beriman, mereka sedang beriman dan terus akan beriman. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanggil dengan kata ya ayyuhallazina yu'minun, wahai orang yang sedang beriman dan terus beriman, tidak. Tapi Allah memanggil dengan amanu, fi'lul madhi, yang artinya telah. Wahai orang yang telah beriman, bukan orang yang sedang beriman, tapi yang telah beriman. Ini perjanjian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di awal sebelum kita lahir ada perjanjian Allah dengan kita. Alastu bi rabbikum. Bukankah kalian tahu bahwa saya ini adalah Tuhan kalian? Maka bayi janin yang dalam tubuh rahim ibu itu menjawab bala. Bukan bala 6 ya, bala. Bala itu artinya benar, betul, yakin. Itu bala, bukan bala. Ya kan? Bala kalau dalam bahasa Arab itu untuk meyakinkan itu kan dua, ada na'am, ada bala. Ya kan? Hal anta ustazun, hal anta tilmizun, apakah kamu seorang guru, apakah kamu seorang murid? Boleh dijawab dengan apa? Na'am, ya, saya murid, ya, saya guru, saya ustaz gitu kan. Tapi kalau dibilangnya hal anta tilmizun, hal anta ustazun, apakah kamu seorang murid? Bala, itu berarti dah serius sekali dia. Itu maksudnya bala. Jadi bala itu menandakan apa? Serius. Alastu bi rabbikum, bala. Kalian meyakini aku ini adalah Tuhan kalian? Betulnya Allah, saya yakin. Maka itu konsekuensinya Bapak Ibu, kita beriman sampai sekarang dan terus akan beriman. Jadi Allah tak panggil lagi dengan kata apa? Ya ayyuhallazina yu'minuna. Tapi Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Amanu, yang telah beriman, yang telah sempurna iman. Kalau yang telah beriman berarti telah sempurna kan gitu kan? Nah, maka konsekuensinya jangan ragu lagi. Jangan kita abai, jangan kita lalai. Dan setiap perintah itu harus bersegera. Perintah itu berfungsi adalah untuk meyakinkan pada diri kita untuk melakukannya dengan segera. Jangan sampai ditunda-tunda. Ditunda, maka yang akan terjadi adalah malapetaka.
Gawat. Karena Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memerintahkan. Apa perintah Allah itu? Ittaqullah. Wahai orang yang telah sempurna imannya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, kata ittaqullah di sini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan maksiat kepadanya. Itu ketakwaan untuk tidak melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lil. Hendaklah jiwa, diri itu melihat, itu mempersiapkan apa yang nanti akan dihadapinya li ghad, hari esok. Hari esok itu hari apa Bapak Ibu? Bukan Senin. Ya. Itu juga hari esok. Hari esok itu hari apa? Yaumul faza'ul akbar wa yaumul 'aradul akbar. Hari esok itu hari yang sangat dahsyat sekali. Hari yang sangat mengagetkan. Hari esok itu apa? Hari pertemuan akbar. Pertemuan yang sangat besar. Itu disebut dengan hari esok. Besok Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata esok agar menyentuh hati kita. Kalau Allah bilang umpamanya hari kiamat atau hari pertemuan besar, hari mengagetkan sangat luar biasa, masih lama kata kita. Kan gitu kan? Oh, hari kiamat masih lama. Tapi kalau hari esok dibilang, berarti besok nih. Gitu kan? Berarti akan terjadi sebentar lagi. Esok menunjukkan liqurbi, karena dekatnya. Nah, maka di sini Bapak Ibu, konsekuensi kita beriman adalah meyakini bahwasanya hari esok itu dekat, bukan jauh, sebentar lagi. Gitu. Jangan berleha lagi, jangan lalai lagi, jangan kita oh masih ada kesempatan Pak Ustaz, masih lama. Jangan itu dipikirkan. Esok, besok terjadi. Hari ini berarti adalah hari bisa penyesalan bagi kita kalau sempat kita tidak mempersiapkan diri kita untuk hari esok itu. Tapi hari esok itu kan menjadi hari yang membahagiakan bagi orang-orang yang sudah muhasabah, bagi orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 103 itu Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma, pada hari di mana al-faza'ul akbar itu terjadi, la yahzunuhum, mereka tidak akan merasa sedih Bapak Ibu. Wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Dan malaikat akan menyambut mereka dengan begitu bahagia dan senang. Dan malaikat akan berkata kepada orang-orang ini hari kalian, tak usah kalian sedih, tak usah kalian susah payah. Ini hari kalian hari yang membahagiakan. Hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian untuk kalian masuk surga. Wa ni'ma uqbatud dar. Maka nikmatnya sangat luar biasa karena kesabaran kalian, karena kalian muhasabah di waktu dunia ini. Masuk. Orang-orang kaget semua, kalian tak usah kaget. Karena kalian adalah jiwa-jiwa orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya waktu di dunia muhasabah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang telah muhasabah dirinya di dunia ini, maka dia tidak akan menjadi sedih nanti di akhir. Apa sebab? Karena orang yang muhasabah diri itu orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Kenapa kok muhasabah Pak Ustaz? Kenapa harus muhasabah? Tahu nggak artinya muhasabah itu Bapak? Muhasabah itu secara etimologinya, secara bahasanya menghitung-hitung. Jadi kalau akuntan itu artinya muhasib, kerjanya menghitung-hitung. Kalkulator menghitung, ya, berapa untung berapa rugi. Itu namanya apa? Muhasabah, dihitung-hitung. Tapi yang kita hitung itu bukan berapa untung berapa rugi dagangan kita,
Tapi apa yang akan kita persiapkan? Apa yang kita akan bawa? Itu yang muhasabah. Ya. Karena kita akan rugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mampu menguasai dirinya, mensucikan dirinya, wa khaba man dassaha, dan celaka bagi orang yang mengotori dirinya. Jadi untung rugi kita di situ. Maka perlu muhasabah. Amal sore, amal siang yang kita lakukan kemarin itu kita muhasabah di malam hari. Ini kita sedang beraktivitas. Kita masuk sholat subuh, sunnah fajar sudah kita lakukan, sholat subuh kita sudah telah lakukan. Kan kita masuk sholat zuhur atau nanti duha. Nanti kita masuk sholat maghrib, asar, maghrib, isya. Malam, tengah malam itu muhasabah. Makanya muhasabah itu memang tengah malam. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din, waktu yang paling utama untuk muhasabah itu tengah malam, sepertiga malam terakhir. Terhadap apa yang telah kita lakukan pada waktu siang hari. Kenapa tengah malam? Karena firman Allah dalam surah Muzammil ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila." Gitu. Sesungguhnya waktu pertengahan malam itu adalah waktu di mana diri kita itu lebih khusyuk, dan ucapan kita lebih berkesan. Makanya dulu waktu kita di SD, kami di SD dulu atau di SMP dulu, atau kita mungkin ada di pesantren, ada yang namanya renungan. Renungan apa namanya? Renungan malam atau renungan suci. Renungan suci. Nah, itu dilakukan jam berapa? Jam 1 malam, ya. Nah, ada renungan suci, ada yang memang bagus kegiatannya kan. Renungan suci, ada renungan malam, ada renungan yang mengagetkan. Ada yang seperti pocong-pocong juga, ya kan? Ada yang pakai ini pakai itu, membuat adegan-adegan yang aneh-aneh. Ada juga seperti itu. Nah, muhasabah itu sebenarnya bukan bakar-bakar ikan, ya kan? Muhasabah itu bukan bakar-bakar ayam. Muhasabah itu bukan mercon-mercon yang dilemparkan ke langit sana. Muhasabah bukan itu. Itu namanya apa istilahnya? Muakalah namanya. Apa itu muakalah? Makan-makan. Nah, yang diperintahkan Allah itu apa? Muhasabah, Bapak Ibu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Kalau perintah makan bukan makan suka seperti itu. Perintah makan di dalam Al-Qur'an itu kulu wasrobu, makan dan minumlah. Itu perintah makan. Itu sudah jelas tuh. Makanya setiap perintah makan dan minum pasti segera kita lakukan. Sami'na wa ta'na. Kami patuhi dan kami taati itu ya Allah. Kalau sudah perintah makan dan minum. Tapi kalau perintah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat, persiapkanlah diri kalian untuk hari esok. Muhasabah diri kalian di dunia ini. Itu apa yang kita lakukan? Fakar dulu. Nah, itu bahasa. Pikir-pikir dulu lah. Mikirnya lama, Bapak Ibu. Kenapa dipikir lama? Apa yang saya dapati dari muhasabah itu? Hanya menengok diri, pura-pura nangis, ya kan? Kan ada waktu renungan suci itu disuruh oleh guru kita, nangis, gitu kan? Gimana nak nangis, Pak Guru? Tak bisa, ambil bawangku, taruh ke matamu, nangis. Taruhlah sama kawan lagi. Itu gimana? Apa yang kudapat dari itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu pura-pura nangis. Kita hisab saja diri kita. Tadi siang ada nggak kurang dari sholat saya? Kalau yang wajib saya tinggalkan, harus saya qadha. Minta ampun saya sama Allah. Itu muhasabah. Itu contoh gitu ya. Itu berkaitan dengan amalan wajib. Berkaitan dengan amalan sunnah. Tadi siang saya tak sholat duha, menyesal itu. Itu muhasabah. Itu kita muhasabah di akhir.
tengah malam itu jam 3 malam salat tahajud kita muhasabah di situ. Ya Allah Subhanahu wa taala, tadi siang banyak dosa yang aku lakukan. Tadi ada kuzolimi orang, tadi ada kusakiti orang, ya Allah. Mungkin saya minta ampun terlebih dahulu kepadamu ya Allah, dan nanti saya minta maaf kepada orang yang saya zalimi, saya sakiti. Itu muhasabah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi bukan menunggu jam 12 itu datang baru hore sudah berganti tahun baru 2021. Ada yang seperti itu. Jadi dia muhasabah, dia tetap bahasanya muhasabah. Malam ini kita akan muhasabah diri, begitu ya. Dibelilah ikan berkilo-kilo, ayam berkilo-kilo, bakar, nunggu sampai jam 12 baru dimakan. Padahal ayam ikan itu sudah masak. Tapi karena ini mau pergantian tahun, ya, ditunggulah sampai jam 12 baru dimakan. Mubazir tidak, dingin Bapak Ibu, ikan ayam sudah masak. Itu masih mendingin sudah masak. Ada yang sampai hangus ikan sama ayam itu. Kenapa? Karena terlewat dia menunggu jam 12 malam ternyata. Angka jam 12 itu atau jarum jam 12 itu. Sampai sudah masuk jam 2 malam. Hangus ikan sama ayam. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muhasabah versi dia adalah makan-makan. Padahal muhasabah itu apa? Renungan yang telah kita lakukan dari jiwa ini, dari diri kita ini. Apa yang telah kita lakukan sebelumnya, apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Kita muhasabah, kita renungkan, kita pikirkan kesalahan-kesalahan itu, kekurangan-kekurangan itu, atau kewajiban-kewajiban yang banyak yang kita tinggalkan, atau perkara yang sunnah banyak yang kita lalaikan. Itu muhasabah. Itu pokoknya seperti itu. Makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kita mendengar atau membaca sirah Umar bin Khattab, apa yang terbayang dalam benak pikiran kita adalah Umar itu tegas, Umar itu berani, Umar itu gagah, ya. Sampai-sampai Umar jika berpapasan dengan setan atau iblis, yang lari siapa? Setan yang lari. Karena begitu gagah, beraninya, tegasnya Umar. Tapi untuk urusan dosa, untuk urusan kesalahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar itu orang yang paling rapuh hati. Umar itu yang paling apa? Paling banyak menangis kalau masalah dosa. Makanya Umar dikenal dengan sosok manusia, sosok pribadi yang zahid, zuhud. Pernah tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Tetap sholat asar, tapi tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Di muhasabahnya dirinya, dia menangis menyesal. Dia sampai tersungkur dia begitu melihat perbuatan atau suatu kesalahan yang dilakukannya, itu tidak sholat berjamaah. Bukan tidak melaksanakan sholat, tidak sholat berjamaah. Padahal berjamaah itu ada dua versi ya, bisa wajib, bisa sunnah muakkadah gitu kan. Artinya yang tak boleh itu jangan sampai tidak sholat kan begitu. Tapi Umar tetap sholat asar dan beliau tidak melaksanakan berjamaah saja. Apa yang dilakukan Umar? Setelah muhasabah, dia mu'aqabah diri. Dia marah pada dirinya. Bagaimana dia memarahi dirinya? Maka beliau menginfakkan hartanya 200.000 dirham untuk mengiqab, untuk memarahi dirinya karena tidak sholat asar berjamaah. Jadi dia muhasabah, mu'aqabah juga. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab mengatakan dalam asar beliau, asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung.
Wazinu, timbang amal kalian sebelum ditimbang. Fa innahu ahwanun 'alaikum ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena nanti esok di hari kiamat itu akan lebih mudah bagi kalian ketika kalian ditimbang atau menimbang diri kalian atau menghisap diri kalian di dunia ini. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang namanya yaumul arad tadi, wa tazayyanu li'aradin akbar. Maka kalian persiapkan diri kalian untuk menghadapi hari pertemuan yang sangat besar. Apa hari pertemuan sangat besar itu? Hari di mana la tuhfa fikum khafiyah, yang tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari kalian. Tu'raduna yawma idzin, akan diperlihatkan kepada kalian semuanya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal suatu kebaikan walaupun hanya sebiji zarah, dia akan diperlihatkan kepadanya amal kebaikan itu. Begitu juga amal keburukan akan diperlihatkan kepadanya walaupun hanya sebiji zarah. Itu disebut dengan Yaumul Aradul Akbar, hari pertemuan yang sangat besar. Hari dipertemukan kita dengan amal kita akan diperlihatkan kepada kita. Tak ada yang tersembunyi Bapak Ibu sedikit pun. Di dunia bisa kita sembunyi-sembunyi Bapak Ibu, bisa sembunyi-sembunyi. Ya, suami menyembunyikan duitnya di saku kemanapun bisa. Tapi istri lebih hebat lagi kan, tahu lagi di mana posisi dompet yang ada uang atau tidak. Tapi walaupun istri tak tahu, di hari kiamat nanti semuanya akan dinampakkan. Apa yang tersembunyi dalam diri kita, apa yang kita tidak bisa kita sampaikan dan orang tidak bisa mengungkapkan akan terungkap pada Yaumul Aradil Akbar, hari pertemuan yang sangat besar, hari pemaparan semua amal yang sangat luar biasa di hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil persiapkan diri kita itu untuk hari itu. Jadi permasalahan kita dalam muhasabah ini adalah dosa pahala, kan gitu ya. Banyakkah kurang pahala kita, sedikitkah pahala kita, atau banyakkah dosa kita? Banyakkah pahala kita atau sedikitkah dosa kita? Itu muhasabah. Ustaz, untuk apa muhasabah? Kan kita semuanya masuk surga. Orang-orang yang beriman itu masuk surga. Betul ya, sepakat ya? Orang beriman masuk surga, ibu masuk surga, bapak juga masuk surga, kita masuk surga semua karena beriman. Amin ya. Alhamdulillah. Permasalahannya, kita mau masuk surga cepat, lambat, santai, atau bagaimana? Kalau kita sudah dijamin masuk surga karena orang beriman, Pak Ustaz, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita muhasabah? Dan kita sudah dijamin masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfarnya setiap hari 100 lebih, taubatnya 100 lebih 70 kali. Tahajudnya luar biasa. Jangankan yang fardu enggak usah dibicarakan karena fardu ya. Yang sunnahnya, qiyamul lailnya, qiyamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bengkak yang mana? Tumitnya. Saking apa? Saking lamanya berdiri beliau itu salat, berdiri tegak. Kenapa? Karena beliau salat tahajud qiyamul lailnya tidak membaca surah seperti kita baca surah. Bapak Ibu salat tahajud 2 rakaat, yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad, dzubirabbil falaq. Yakin kami salat tahajudnya hanya 2 detik saja. Coba lihat. Tidak majelis kita di sini. Jemaah sini salat tahajudnya sampai berapa? Sampai subuh. Lewat subuhnya. Lanjut dengan salat duha, ya kan? Subuhnya yang lewat, duhanya lancar. Alhamdulillah, di sini semuanya salat subuhnya lancar, ya kan? Alhamdulillah, buktinya jemaah kita banyak, ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa kita dibandingkan Rasulullah? Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada suaminya yang tercinta, "Ya habibi, ya zauji, wahai istri, wahai suamiku yang tercinta, kenapa lagi engkau beribadah?
Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan akan datang, apalagi? Bapak Ibu, kalau dosa sudah diampuni lalu yang akan datang, perlu enggak ibadah lagi? Hah? Perlu enggak? Enggak perlu lagi, sudah diampuni dosa. Lalu dan akan datang. Yang lalu sudah diampuni, yang akan datang diampuni. Ngapain ibadah? Betul atau tidak? Itu logikanya Pak ya. Kita bermain logika dulu. Betul atau tidak? Orang sudah mengampuni kesalahan kita. Minta maaf lagi? Nggak perlu minta maaf lagi karena sudah diampuni. Jadi ibaratnya kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, lalu dan yang akan datang, selesai. Masuk surga. Betul atau tidak? Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Oh iya ya, sudah diampuni dosa saya ternyata ya. Udahlah kalau gitu nggak perlu ibadah lagi. Begitu kan jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Apa yang tahu hadisnya? Ini hadisnya sering disampaikan para guru kita. Apa jawab Rasulullah? Tahu nggak jawabnya? Kan hadis ini sering diceramahin, sampaikan. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Apala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tak boleh menjadi seorang hamba syakur? Syakur siwa mubalaghah, hamba yang penuh bersyukur. Itu kan sifat siwa mubalaghah. Kalau syakir itu syukurnya biasa saja. Kalau syakir kan ada istilahnya syukran katsiran. Kalau Bapak Ibu dikasih orang apa ucapannya? Syukran katsiran kan? Syukran artinya terima kasih. Terima kasih ditambah lagi banyak. Syukran katsiran. Karena terima kasih tak cukup, kasih banyak. Katsiran pakai kan? Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Seharusnya sudah terima kasih lagi kan, begitu harusnya. Tapi kan kita tidak. Ya kan? Kita tetap ambil kan yang kita dikasih sama kita. Kan harusnya syukran, terima kasih. Diterima dikasih, kan gitu kan? Jadi kita tidak. Kita tetap ambil kan? Nah, itu oke lah. Rasulullah katakan syakuran. Syakur itu artinya hamba yang penuh bersyukur. Abdan. Rasulullah menganggap dirinya masih abdan, hamba budak. Bukan kata Rasulullah mengatakan, oh iya ya, saya sudah diampuni, sudah hebat, saya tidak ada. Tapi tetap mengatakan apa? Abdan. Abdan itu hamba budak, tak punya apa-apa, dikuasai, itu namanya abdul. Saya ini abdul, harus bersyukur. Sudah diampuni dosa saya, lalu yang akan datang, saya harus bersyukur. Apa syukurnya Rasulullah? Maka beliau tahajud, qiyamul lailnya. Rasulullah SAW qiyamul lailnya, tahajudnya sampai berapa? 11 rakaat. 8 untuk tahajud, 3 untuk witir. Nah, tapi bacaan Rasulullah bukan seperti bacaan kita. Kalau kita apa tadi bacanya? Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa menit itu salat tahajudnya? Berapa menit? 2 detik, 3 detik, 1 menit, 5 menit nyampe. Bapak Ibu, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa sampai habis. Makanya lama berdirinya salat tahajud. Jadi jam 2 malam sampai menjelang waktu subuh. Tahajud dilakukan. Itu muhasabah Rasulullah. Nah, kita kapan kita melakukan seperti itu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita saat sekarang ini dengan musibah bencana yang terjadi, dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kita, karena alam ini, gejala alam, fenomena alam yang terjadi saat sekarang ini adalah disebut dengan ayat. Ayat itu apa artinya? Tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah kirim semua kebesaran itu kepada kita. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kata Allah, tidaklah kami kirim semua tanda-tanda itu, banjir, hujan deras, bencana, ombak besar, apalagi pandemi ini, COVID-19 ini, itu disebut dengan apa? Ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tujuan Allah mengirim itu semua? Untuk kita muhasabah, muhasabah. Untuk kita introspeksi, evaluasi diri kita. Agar apa? Agar kita meyakini bahwa ini semua adalah milik Allah. Dan Allah kirim itu semua tahwifah untuk menakuti kita.
Agar apa? Agar tunduk kita kepada Allah. Agar kita muhasib, menjadi orang yang menghisap diri kita. Ya Allah, aku tak mampu melakukan ini semua untuk mengembalikan keadaan semula kecuali hanya kuasa-Mu ya Allah. Itu muhasabah. Jangan sombong. Kita kan sombong rata-rata. Alah, itu kan nanti ada masanya. Serahkan saja kepada Allah. Tapi dia tidak muhasabah. Muhasabah diri. Jangan disuruh saja kita orang memuhasabah, kita tak muhasabah. Kita muhasabah semua apa? Muhasabah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita perbuat itulah menyebabkan terjadinya yang kita tidak inginkan sebenarnya. Berawal dari dosa, kesalahan. Maka ketika seorang hamba tersungkur akibat dosa itu dan dia bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah banyak dosaku ya Allah, maka orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang merasa tidak berdosa sama sekali. Kau yang berdosa, aku tak. Itu hati-hati. Ada orang Bapak Ibu ya, dia merasakan dirinya berdosa dan kemudian dia menangis. Ini nikmat yang sangat luar biasa sebenarnya, dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, ya kan? Dia tak merasakan, itu sudah gejala alam, fenomena alam itu seperti itu, biasa deh. Tapi dia tidak melihat, tidak muhasabah dirinya, itu akibat dosanya dia juga. Tapi ada orang yang muhasabah dirinya, ya Allah ini karena dosa saya. Makanya para salafus saleh baiknya, ketika suatu kaum tidak terkabul doanya, itu disebabkan karena dosa saya. Begitu salafus saleh. Maimun bin Mahram dulu pernah menjadi sekretarisnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah pensiun dari Khalifah, setelah pensiun dari jabatan itu, Maimun bin Mahram menjadi seorang yang zahid, yang zuhud. Maka beliau tersungkur ketika mendengar firman-firman Allah yang dibacakan kepadanya, terutama yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri terkenal sebagai ulama yang zuhud, yang zahid, yang sangat luar biasa, tawadhu. Setiap membacakan ayat banyak orang yang menangis, ya kan? Ketika Hasan al-Bisri radhiyallahu taala membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 207 itu, beliau ayat disampaikan, "Inna matta'nahum sinina wa ma kanu ayyamattirun." Kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat luar biasa, tapi nikmat itu tidak akan mampu membantu untuk menyelamatkanmu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah. Maka ketika mendengar ayat ini dibacakan, tersungkur Maimun bin Mahran, dan sampai-sampai Maimun bin Mahran mengatakan, jika ada suatu kaum tidak terkabul doanya, itu disebabkan karena dosa saya. Begitu Bapak Ibu salafus saleh melihat. Makanya kalau perkara dosa ini seharusnya kita menangis sebenarnya, karena dosa. Seorang ulama Muhammad bin Wasil dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyadis Syaitan karya dari Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Lau kana dzunubu raibun," jika dosa itu memiliki rasa raib, majalasa ahadun ilayya, maka tak satu pun yang mau duduk di samping saya. Jika seandainya dosa itu berbau, kalau ada kawan kentut di sebelah, lari apa baik? Lari ya, karena bau kentut. Tak mau kita dekat orang yang suka kentut. Jangankan bau kentut, bau mulut saja tak mau kita kan. Maka alhamdulillah dengan masker ini teratasi ya, bau mulut saudara-saudara kita, ya kan. Nah, tapi seandainya dosa itu jika berbau, ya, mau nggak orang duduk dengan kita? Tak mau. Maka dosa itu memang tersembunyi, Bapak Ibu. Yang tahu kita, kita lah muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena permasalahan kita lah di sini dosa. Kalau amal kebaikan, alhamdulillah itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau dosa, inilah. Maka di sini kita muhasabah. Baik itu sebagai individual, baik itu sebagai orang biasa maupun sebagai penguasa. Muhasabah.
Muhasabah itu perlu muhasabah. Muhasabah tadi ada tingkatan tadi. Setiap yang perlu kekurangan kita lakukan, mari kita tutup dengan mengqadha kalau kita bisa mengqadha. Kalau nggak bisa mengqadha, kalau sudah bertahun-tahun banyak yang lalai segala macam, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Bapak Ibu, muhasabah ini bisa sebelum dan sesudah. Kalau sesudah itu biasanya, kalau setiap perbuatan yang kita lakukan kita muhasabah setelah perbuatan itu biasa, karena memang itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang muhasabah dalam perkara-perkara yang wajib, kemudian yang perkara yang sunnah, dan terakhir ada orang yang muhasabah dengan perkara yang mubah. Terkadang yang mubah banyak kita lakukan Bapak Ibu, tapi adakah yang mubah ini mampu menjadikan kita untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu minum makan itu mubah. Mau makan minum terserah, kecuali kalau tidak makan dan minum akan sakit. Itu menjadi wajib makan, ya kan? Tapi kalau makan dan minum dalam sifat mubah, dia makan atau tidak makan, minum atau tidak minum, dapat pahala atau tidak dapat pahala, itu namanya mubah. Maka ketika suatu perbuatan yang mubah telah kita lakukan, kita muhasabah. Ya Allah, tadi saya makan tapi ternyata makan saya tidak memenuhi keinginanmu sebagai syariat, sebagai ibadah. Saya muhasabah, mulai hari ini Allah, saya makan dengan tangan kanan. Mulai hari ini Allah, saya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Itu muhasabah. Yang perkara yang tadi mubah. Adakah orang kalau makan pakai tangan kiri masuk neraka? Kan tidak kan? Itu kan? Tapi dia ingin bernilai apa yang dilakukannya ini menjadi amalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, maka dia muhasabah. Ya Allah, saya mulai sekarang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk ke masjid kaki kanan, keluar ke masjid kaki kiri, pakai sandal kaki kanan, nyisir rambut sebelah kanan. Kalau pakai jas mulai dari kanan, semua kanan, semua kanan. Masuk Thailand kiri, keluar. Nah, ada orang Bapak Ibu muhasabah, setelah muhasabah tiba-tiba dia masuk ke masjid dengan kaki kiri, diulangnya kembali masuk dengan kanan. Itu dia hasil muhasabah. Penting tuh Bapak Ibu. Amalan sepele tapi ini mampu meningkatkan apa? Pahala kita sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini saya tidak lagi mau makan berdiri, saya makan dulu. Nilai pahala. Makanya dalam surah Al-Kahfi, di penghujung surah Al-Kahfi itu, "Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang betul-betul ingin bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Bukan ibadah, amal. Amal itu apa namanya? Semua perbuatan akan menjadi soleh kalau kita niatkan karenamu ya Allah. Apa saja perbuatan itu muhasabah. Jadi Bapak Ibu, kegiatan yang tadinya bernilai mubah, tapi karena niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Maka itu kita persiapkan. Di sini Allah katakan tadi, ya'mal amalan sholihan. Jika ingin bertemu betul-betul dengan Allah, maka persiapkan diri kita dengan amal soleh. Amal soleh bukan sholat, itu ibadah dan bagian dari amal juga. Amal soleh di sini nanti umum lagi. Apa saja yang mampu mendatangkan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, lakukan. Itu tadi contohnya kami sampaikan. Jika tadinya dia makan berdiri, sekarang makan duduk. Dia tadi makan tangan kiri, minum tangan kiri, sekarang makan tangan kanan. Itu muhasabah. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang tadinya bernilai dunia akan menjadi sisi Allah bernilai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perkara muhasabah. Ini terakhir. Mata kita jaga, itu muhasabah. Ya Allah, tadi siang mata saya kemana-mana, saya menyesal. Muhasabah. Tangan tadi menampar mungkin memukul meninju orang, muhasabah. Kaki kita muhasabah.
telinga kita muhasabah, semuanya, karena anggota tubuh kita ini diperintahkan oleh Allah untuk yang baik. Karena kita berbeda Bapak Ibu dengan hewan. Hewan memang punya mata, hewan memang punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya lidah, punya kaki dan tangan pun kalau ada dia tangan, ya kan? Tapi tujuannya ya sebagai hewaniah. Apakah ingin kita sama seperti anjing? Apakah kita ingin sama seperti binatang yang lain? Tidak. Karena hewan Bapak Ibu matanya mata keranjang. Kalau kita bukan mata keranjang, mata kita apa? Basirah. Yaitu tujuan hanya kepada Allah. Maka kita muhasabah. Ya Allah, tadi mata saya kemana-mana ya. Ya Allah, tadi tangan saya bagaimana ya. Ya Allah, kita muhasabah. Itu mantap. Ini setelah amal. Sebelum amal, sebelum kita melakukan perbuatan Bapak Ibu, kita lihat. Jika perbuatan yang kita lakukan itu diridhai Allah, maka lakukan. Jika perbuatan itu tidak diridhai Allah, maka tinggalkan. Dan kalau perbuatan itu ternyata bermanfaat bagi diri kita dan bagi agama, lakukan. Dan jika perbuatan itu harus kita tinggalkan, tidak baik untuk dilakukan, tinggalkan. Itu muhasabah sebelum amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika perbuatan yang akan kita lakukan itu lebih baik untuk dilakukan, lakukan. Dan seandainya jika baik untuk kita lakukan, maka pikirkan apakah ini karena Allah atau karena dunia atau karena ingin dipuji dan disanjung. Itu muhasabah. Maka itu perlu dipikirkan sebelum beramal. Saya ingin sholat, tapi kalau ingin dipuji jangan sholat. Ini mulai naik tingkat imannya. Ya kan? Yang tadi awalnya mungkin sholat karena manusia gitu kan. Sekarang naik tingkat iman. Ya Allah, saya salah sholat tadi. Kenapa? Saya tujuannya hanya untuk dipuji-puji orang. Nah, mulailah muhasabah sebelum lakukan. Kalau umpamanya perbuatan yang akan kita lakukan itu butuh orang, ajak orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melakukan sendiri tidak bisa, maka jangan lakukan. Itu muhasabah. Makanya Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, beliau tidak menyerukan jihad untuk melawan orang-orang kufar Quraisy waktu itu karena beliau tak mampu. Maka ketika mampu, ada kekuatan, ada ansor, ada syaukah, ada pasukan, maka Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang Quraisy. Maka beliau waktu Madinah. Maka kita lihat itu muhasabah namanya. Ada muhasabah sebelum melakukan perbuatan dan ada muhasabah setelah melakukan perbuatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung sebenarnya orang yang muhasabah itu. Dan muhasabah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak melakukan muhasabah berarti dia sombong sebenarnya. Karena ini perintah Allah seperti ini. Jadi muhasabah itu tidak hanya di penghujung akhir tahun, kapan saja kita muhasabah, terutama di waktu malam. Dan biasanya setiap penghujung tahun itu orang mengadakan muhasabah. Itu biasanya. Tapi muhasabah yang dilakukan sebagian orang bukan muhasabah, tapi apa tadi? Nah, bakar-bakar ikan. Nah, ini yang salah. Yang salahnya bukan bakar-bakar ikannya, bakar ikan tidak ada masalah. Karena itu apa? Itu ya hak-hak kita ya. Ikan-ikan saya, pemakaman saya, ngapain kamu yang sibuk? Kan gitu. Tidak, bukan sibuk. Tapi jangan anggap itu muhasabah. Nah, yang muhasabah itu mungkin sambil bakar ikan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, masih lumayan. Daripada apa? Sambil goyang-goyang dompet dia. Kan ada manfaat. Maka di sini ada yang bermanfaat. Karena waktu bagi orang beriman itu berlalu begitu cepat, merugi. 1 detik saja berlalu dengan sia-sia itu harus merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Merugi. Makanya Hasan Al-Bisri menasihati pada kita, untuk urusan ini kita berlomba dengan urusan akhirat, jangan berlomba dengan urusan dunia. Karena urusan dunia kan akan kelar-kelar Bapak Ibu. Tak akan kelar-kelar. Kawan bakar ikan 3 kita pengen 10, tak akan kelar-kelar. Kawan bakar 2 ekor ayam kita ingin pengen 3 ekor, tak akan kelar-kelar. Maka ketika ada orang yang melombai engkau dalam urusan dunia, fasabiqu bil akhirah, maka lombai dengan urusan akhirat. Itu yang penting sekarang. Isi kita adalah akhirat. Karena dunia akan berlalu sebentar lagi. Ini nasihat kepada diri kami, terutama tentunya. Dan kalaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setuju, silakan ambil.
silakan terima. Kalaupun tidak setuju ya itu terserah, karena kami hanya menyampaikan dan antum yang menyimpulkan. Nah, kan begitu kan bahasa sekarang ini. Kami menyampaikan, antum menyimpulkan. Bapak Ibu lah yang menyimpulkan dan Bapak Ibu lah yang bisa melihat apakah ini bermanfaat atau tidak. Semoga kajian ini menjadi kajian mau'izah hasanah bagi kita semua dan terutama kami. Ada pertanyaan? Sudah habis waktu? Masih? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau kami banyak yang mau sampaikan ini, tak selesai. Mana tahu kalau ada yang bertanya. Biasanya begitu Pak, ada yang bertanya kan? Silakan, ada. Ibu-ibu ada? Atau sudah paham semua? Atau ada yang tak paham? Kan dua saja. Ada yang mengangguk lama, juga mengangguk ternyata ada tidur ya. Ada yang paham sekali Pak. Kalau sudah paham sekali mantap. Ada yang belum paham atau yang ragu-ragu, ini boleh disampaikan. Tak ada? Sampai jam berapa itu? Suruh dia masuk ya? Dia masuk suruh? 6? Belum? Tak ada? Perlu dihitung sampai 10? Ini anak muda boleh. Anak muda ini kalau yang bertobat ini luar biasa. Kalau orang yang tua yang sudah tobat itu biasa, karena sudah tua ya kan. Kalau yang tua yang muhasabah itu biasa, sudah tua. Tapi kalau yang muda yang muhasabah itu luar biasa. Yang tua bertobat itu biasa, tapi kalau yang muda bertobat itu luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu kita sarankan sekarang itu kajian itu anak muda yang banyak harusnya. Itu yang ikut itu banyak anak muda. Bukan berarti orang tua tak boleh. Karena kalau orang tua itu udah banyak sebenarnya diterima, tinggal mengamalkan saja lagi. Nah, makanya sebenarnya kami ini kalau berdiri di hadapan Bapak Ibu ini tak enak. Kenapa? Kami masih muda dibandingkan Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak bertobat itu kami sih. Alhamdulillah Bapak Ibu masih mendengarkan. Nah, itu kan masih mendengarkan dalam artian mengingatkan diri mungkin ya, mengingatkan. Maka di sini Bapak Ibu kami sampaikan sekali lagi bahwasanya kenapa penting muhasabah ini, adanya ittila tentunya, adanya kita meninjau terhadap kebesaran Allah dan kehinaan diri kita. Makanya aib-aib kita itu banyak sekali, kesalahan-kesalahan kita itu banyak sekali, terutama tentu kepada Allah, dan jangan lupa pula kesalahan kita, aib kita kepada saudara kita. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, terkadang kita sibuk dengan mengurus diri kita, padahal kita mampu juga untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Itu harus kita sampaikan. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas ustaz saja, dan bukan tugas pemerintah saja. Kalaupun ada yang mampu untuk itu, karena memang dia profesinya di situ dan dia memiliki kekuasaan di situ, tentu itu lebih diutamakan. Tapi bagi kita, Bapak Ibu, ada saudara kita ini ya, tetangga kita, atau bahkan saudara kandung kita, adik kita lagi, kita lihat dia minum khamar, apakah dibiarkan dia? Kan tidak. Maka di situ kita menjadi nahi munkar di situ, ya kan? Ada saudara kita tidak sholat, adik kita kalau bertinju dengan dikit bisa kita kalahkan, kan begitu? Apa kita diam? Kan tidak. Maka kita ambil tangannya, ayo dek kita sholat. Dia masih pegang botol red wine itu, enak, botol red wine, bukan botol aqua, red wine. Antum ambil itu pecahkan, itu nahi munkar, itu bagus. Saya tak mau sholat bang, berbuat saja. Ayalah, memang kalau urusan iman itu tergantung kepada Allah. Tak bisa Bapak Ibu, harus amar ma'ruf nahi munkar. Ambil botol red wine itu, pecahkan depan dia. Ini yang kau lakukan, apa yang aku bawa lagi nanti di akhirat? Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi di level keluarga kita bisa melakukan amar nahi munkar. Di tetangga kita, di sekitar kita lakukan amar nahi munkar. Oh Pak Ustaz, karena ada talbis iblis itu Bapak Ibu ya. Orang itu dia tak peduli kepada orang lain karena dia menganggap dirinya tak layak untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu. Ini talbis iblis.
talbis, perangkap iblis. Salah satu di antara perangkap iblis itu kepada orang-orang ahli ibadah adalah kecuekannya untuk peduli kepada yang lain. Itu urusan orang-orang tertentu, itu urusan Ustaz Robi lah, pengurus masjid ADKM ini lah, udahlah itu urusan saya itu. Yang penting saya bersih. Nah ada yang itu talbis iblis. Kenapa? Karena perintah amar ma'ruf nahi munkar itu jelas di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah law amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Kalian ini khususnya karakteristiknya ya terkhusus itu karena kalian itu adalah umat yang terbaik disebabkan kalian mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah. Beda dengan ahlul kitab Yahudi Nasara karena mereka ini apa? Tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya ahlul kitab ini melakukan ini, la aman, mereka beriman melakukan hal ini, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi ternyata tidak. Minhumul mu'minun, sebagian yang melakukan, wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beda dengan umat Islam, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini kepedulian kita. Kanu la yatanahawna an munkari ma fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun, dalam surah Maidah ayat 78-79. Ahlul kitab itu mereka tidak melakukan nahi munkar, mereka cuek dengan kemungkaran itu. Kita tidak boleh cuek Bapak Ibu, harus peduli setidaknya di keluarga kita ketika terjadi. Dan orang-orang beriman ini saling menyokong untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah At-Taubah itu 21 Allah katakan al-mu'minun wal mu'minatu, orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman itu ba'duhum, sebagian dengan sebagian itu saling menguatkan dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu saling mendukung untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Ada yang tak mau melakukan itu, kenapa? Tak layak Ustaz. Kenapa? Saya takut dengan firman Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff ayat 4. Besar dosa di sisi Allah, marah Allah kepada orang yang menyampaikan satu perkataan tapi tidak melakukan. Ini yang dipakai oleh orang. Saya tak layak untuk menyampaikan Ustaz. Kenapa? Karena saya belum melakukannya. Tak bisa. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu Bapak Ibu, kalau kita tahu satu hal yang bagus harus sampaikan. Walaupun kita belum melakukannya. Karena kalau ditunggu melakukan, orang akan awam dengan satu kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prinsip kita dalam menyampaikan satu kebaikan itu apa? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita tidak usah menunggu dulu kita melakukan. Memang lebih utama kita melakukan dahulu. Itu lebih baik lagi. Kita datang ke masjid, kita ajak orang ke masjid, itu lebih baik. Itu kan? Tapi apakah harus menunggu, kita harus dulu